perkenalkan nama saya Vidya Sabira Tolmons dengan NIM 2022-21111 dari R4C. Jadi, materi yang dibahas waktu itu adalah Administrasi Pertanahan Nasional dari Dr. Roy Prabowo Lenggono SH.MM MKM. Jadi subtemanya ada 5. Yang pertama pendaftaran tanah, yang kedua peralihan hak atas tanah, yang ketiga sertifikasi tanah, keempat pencabutan hak atas tanah, dan yang kelima pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Sebelum masuk pada subtema yang pertama, saya akan memberi contoh sertifikat yang telah diberikan oleh Pak Roy. Yang pertama, ada 5 sertifikat. Yang pertama, hak tanah yang berwarna hijau, dan yang kedua, hak milik rumah susun yang berwarna merah muda, dan yang ketiga, hak tanah wakaf yang berwarna hijau tua, dan yang keempat, hak tanggungan yang berwarna hijau muda, dan yang terakhir itu hak tanggungan yang sudah diperbarui dan itu termasuk elektronik. Pada subtema yang pertama, pendaftaran tanah, terlebih dahulu kita akan menjelaskan dasar hukumnya. Dasar hukumnya ada terdapat 5. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Dan yang kedua, Peraturan Perundangan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dan yang ketiga, Peraturan Perundangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Dan yang keempat, Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 beserta perubahannya. Dan yang terakhir kelima, Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang tata cara penetapan hak pengelolaan dan hak atas tanah. Jadi, kita masuk pada pengertian dari pendaftaran tanah. Istilah pendaftaran tanah berasal dari kata kadaster dalam bahasa Belanda yang merupakan istilah teknis untuk suatu yang menunjukkan pada luas, nilai, dan kepemilikan atau lain-lain atas hak terhadap suatu bidang tanah. Sedangkan kata kadaster berasal dari bahasa Latin atau capitastrum yang berarti suatu register atau capita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi atau capitatio terrens. Selanjutnya, rangkaian pengertian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembekuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik maupun data yuridis dalam bentuk peta, daftar mengenai bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah, dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Selanjutnya, kita masuk pada asas-asas pelaksanaan pendaftaran tanah. Terdapat 5 asas. Yang pertama, sederhana. Yang kedua, aman. Yang ketiga, terjangkau. Yang keempat, mutakhir. Dan yang terakhir, terbuka. Yang pertama, sederhana. Ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. Dan yang kedua, aman. Pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. Dan yang ketiga, terjangkau. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan. Yang keempat, mutakhir. Kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya
dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir, dan yang terakhir terbuka. Masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat. Selanjutnya, tujuan pendaftaran tanah. Terdapat 3 tujuan. Yang pertama, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Dan yang kedua, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dapat dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum yang mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Dan yang ketiga, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Selanjutnya, objek pendaftaran tanah. Terdapat 7 objek pendaftaran tanah. Yang pertama, bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Yang kedua, tanah hak pengelolaan. Yang ketiga, tanah wakaf. Dan yang keempat, satuan rumah susun. Kelima, hak tanggungan. Keenam, tanah negara. Terdapat pada pasal 9 ayat 2 PP nomor 24/97. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, hak atas tanah atau hak pengelolaan pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah. Pelaksanaan pendaftaran tanah terdapat 2. Yang pertama, pendaftaran untuk pertama kali atau initial registration. Terdapat pembagian 2 dari pendaftaran untuk pertama kali. Yang pertama sistematik, yang kedua sporadik, dan yang kedua pemeliharaan data atau maintenance. Jadi, pendaftaran tanah pertama kali kegiatannya meliputi yang pertama pengumpulan dan pengelolaan data fisik, yang kedua pengumpulan dan pengelolaan data yuridis serta pembukuannya, dan yang ketiga penerbitan sertifikat, dan yang keempat penyajian data fisik dan data yuridis, dan yang kelima penyimpanan dalam daftar umum dan dokumen. Yang pertama, sistematik. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dalam wilayah atau bagian wilayah sesuatu desa atau kelurahan atas nama lainnya yang setingkat dengan itu. Contohnya atas inisiatif pemerintah. Dan yang kedua didasarkan pada rencana kerja yang ditetapkan oleh menteri. Sedangkan sporadik, kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai suatu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal. Contohnya, inisiatif datang sendiri dari masyarakat atau calon pemegang hak. Contoh yang kedua, pembiayaan secara mandiri oleh masyarakat atau pemohon. Dan yang kedua, pemeliharaan data pertanahan. Kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Dan yang kedua, pemeliharaan data pertanahan meliputi yang pertama, perubahan data yuridis, kedua, perubahan data fisik. Sistem pendaftaran tanah merupakan tata cara yang dilakukan untuk adanya suatu pendaftaran tanah yang muara dari semuanya adalah membuktikan siapa yang berhak atas tanah yang didaftarkan tersebut. Sistem pendaftaran tanah mempersalahkan apa yang didaftarkan, bentuk penyimpanan, ada penyajian data yuridis, serta bentuk tanda bukti haknya. Selanjutnya, sistem pendaftaran tanah. Ada 2 sistem publikasi pendaftaran tanah. Yang pertama, sistem pendaftaran akta atau Registration of Deeds, dikenal dengan sistem publikasi pendaftaran negatif. Dan yang kedua, sistem pendaftaran hak atau Registration of Titles, dikenal dengan sistem pendaftaran positif. Indonesia menganut yang mana sih? Indonesia
menganut sistem publikasi pendaftaran tanah negatif bertendensi positif. Publikasi negatif bertendensi positif maksudnya adalah sertifikat merupakan alat bukti yang kuat sepanjang data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya adalah benar. Jadi, dari pengertian tersebut dapat diartikan bila data fisik dan data yuridis yang termuat dalam suatu sertifikat dapat dibuktikan cacat hukum atau tidak benar lewat putusan pengadilan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sertifikat tersebut dapat dibatalkan kapan saja. Selanjutnya, subbab yang kedua, yaitu peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang mengakibatkan beralihnya hak atas tanah dari subjek hukum yang satu kepada pihak lainnya. Pasal 37 ayat 1 PP nomor 24 tahun 1997. Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, bentuk peralihan hak. Terdapat 3 peralihan hak. Yang pertama, peristiwa hukum. Yang kedua, perbuatan hukum. Yang ketiga, putusan atau penetapan pengadilan. Jadi, dalam peristiwa hukum yang pertama itu terdapat waris. Dan yang kedua, perbuatan hukum itu contohnya jual beli, hibah, tukar menukar, pemasukan ke dalam perusahaan, pembagian hak bersama, lelang, terus penggabungan atau pelaburan PT atau koperasi, dan yang terakhir pembagian hak bersama. Selanjutnya, subtema ketiga yaitu sertifikasi tanah. Data fisik meliputi dalam data fisik sertifikat tanah terdapat pada pasal 27 Permen Agraria nomor 3 tahun 1997. Terdapat 4 data fisik. Yang pertama, penetapan batas. Yang kedua, pemasangan tanda batas. Yang ketiga, pengukuran untuk mengetahui luas tanah. Dan yang terakhir atau yang keempat, pemetaan bidang. Data yuridis meliputi yang pertama terkait hak baru. Hak baru, hak atas tanah yang diberikan di atas tanah negara. Penjelasannya pada PP 24 tahun 1997 dan pasal 18 ayat 2. Apa saja tanah negara? Apa saja tanah negara itu sudah tercantum pada PP 18 tahun 2021 pasal 2. Dan bukti hak baru itu pada PP nomor 24 tahun 1997 pasal 23. Yang kedua, terkait hak lama. Hak lama bekas hak barat, bekas milik adat, tanah swapraja atau bekas swapraja. Bukti hak lama tertera pada PMA nomor 3 tahun 1997 pasal 60 ayat 2. Bandingkan dengan PP nomor 18 tahun 2021 pasal 95 sampai 92. Persyaratan dalam data juridis yaitu Permen ATR nomor 18 tahun 2021 halaman 184, 186, 188, 190 dan 192. Selanjutnya, subbab yang keempat tentang pencabutan hak atas tanah. Yang pertama saya akan jelaskan dasar hukumnya. Dasar hukum pencabutan hak atas tanah. Undang-Undang PA pasal 18, yaitu untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara, swasta, kepentingan bersama dari rakyat. Hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1991 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Untuknya kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka
Presiden dalam kegiatan yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri bersangkutan dapat mencabut hak-hak tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Pengertian dari pencabutan hak atas tanah: pengambilan tanah kepunyaan suatu pihak oleh negara secara paksa yang mengakibatkan hak atas tanah itu menjadi hapus tanpa yang bersangkutan melakukan sesuatu pelanggaran atau lalai dalam memenuhi kewajiban hukum. Syarat-syarat dalam melakukan pencabutan hak. Terdapat 4 kriteria syarat-syaratnya. Yang pertama, dilakukan untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat dan kepentingan pembangunan. Dan yang kedua, memberi ganti rugi yang layak kepada pemegang hak. Yang ketiga, dilakukan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Dan yang terakhir atau keempat, pemindahan hak menurut jalan umum tidak dapat lagi dilakukan. Misalnya, jual beli atau pembebasan hak. Selanjutnya, batasan kepentingan umum. Tanah untuk kepentingan umum sesuai pasal 2 PP nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum antara lain, yaitu jalan umum, pelabuhan, bandara, rumah sakit, pemerintah, kantor pemerintah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Seperti subbab yang lainnya, saya akan menjelaskan dasar hukumnya terlebih dahulu. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Selanjutnya, PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Perubahan dalam PP Nomor 39 Tahun 2023. Selanjutnya, Permen ATR atau BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 19 Tahun 2021. Tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum terdapat 4 tahapan. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, persiapan, yang ketiga, pelaksanaan, dan yang terakhir atau yang keempat, penyerahan hasil. Pengadaan tanah skala kecil sampai dengan luas kurang lebih dari 5 hektar. Yang pertama, bisa secara langsung. Yang kedua, tahapan pengadaan tanah tanpa penetapan lokasi. Dan ini contoh skemanya. Sekian dan terima kasih.